Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afrizal, berasal dari kelas manajemen B 2018 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai struktur pasar, dan di mana video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah ekonomi manajerial. Pengertian pasar. Secara ekonomi, pengertian pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli yang melakukan transaksi untuk menentukan nilai harga dari barang atau jasa. Pasar yang tidak mempertemukan penjual dan pembeli secara langsung disebut dengan pasar saham. Jadi, pasar adalah sebuah proses interaksi antara penjual dan pembeli untuk menetapkan harga, keseimbangan pasar. Dari kedua penjelasan yang saya jelaskan tadi, pasar adalah proses bertemunya penjual dan pembeli baik secara langsung maupun tidak langsung untuk bertransaksi barang atau jasa dan menetapkan harga yang disepakati. Dikutip dari beberapa sumber, pengertian struktur pasar secara umum adalah penggolongan produsen kepada beberapa bentuk pasar berdasarkan ciri-ciri seperti jenis produk yang dihasilkan. Selanjutnya, ciri-ciri dan fungsi pasar. Yang pertama, ciri-ciri pasar. Adapun ciri-ciri dari pasar yaitu yang pertama, adanya penjual dan pembeli. Yang kedua, adanya jasa atau barang yang akan diperjualbelikan. Yang ketiga, adanya permintaan dan penawaran. Yang keempat, adanya interaksi antara penjual dan pembeli. Yang kelima, terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli. Kemudian fungsi pasar. Fungsi pasar ada 3 fungsi utama. Yang pertama ialah fungsi pembentukan harga. Fungsi pembentukan harga adalah pasar sebagai tempat dalam menentukan harga atau nilai suatu barang karena adanya interaksi atau saling tawar-menawar sehingga muncullah kesepakatan harga. Yang kedua, fungsi distribusi. Fungsi distribusi adalah untuk memudahkan produsen dalam mendistribusikan barangnya terhadap konsumen secara langsung. Yang ketiga, fungsi promosi. Fungsi promosi adalah pasar merupakan tempat yang paling cocok bagi para produsen untuk memperkenalkan barang secara langsung dengan konsumen. Kemudian, karakteristik pasar. Terdapat 4 karakteristik pasar yang harus dipertimbangkan dalam menentukan struktur pasar. Yang pertama adalah jumlah dan besar penjual dan pembeli. Yang kedua, keadaan produk yang diperjualbelikan. Yang ketiga, kemudahan keluar masuk pasar. Dan yang keempat, pengetahuan konsumen. Selanjutnya saya akan membahas mengenai struktur pasar. Dalam ilmu ekonomi, struktur pasar dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama, pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah sebuah jenis pasar dengan jumlah penjual dan pembeli yang sangat banyak dengan produk yang dijual bersifat homogen. Adapun ciri-ciri pasar persaingan sempurna, yang pertama, banyak perusahaan dalam pasar. Yang kedua, setiap perusahaan adalah pengambil harga. Yang ketiga, setiap perusahaan sangat mudah untuk keluar masuk. Yang keempat, setiap perusahaan menghasilkan barang yang sama. Yang kelima, pembeli mempunyai pengetahuan yang sempurna tentang keadaan di pasar. Yang keenam, terdapat banyak penjual dan pembeli. Yang ketujuh, banyaknya barang diperdagangkan yang sifatnya homogen. Yang kedelapan, informasi pasar lengkap. Yang kesembilan, harga ditentukan oleh sebuah mekanisme permintaan dan penawaran. Yang kesepuluh, bebas dari campur tangan pemerintah. Dan yang terakhir, timbulnya suatu kekuatan tersendiri di dalam pasar. Adapun kelebihan dari pasar persaingan sempurna, yang pertama, harga ditentukan oleh satu penjualan atau pembeli, dalam artian ditentukan dari tawar-menawar harga. Yang kedua, tidak memerlukan iklan karena barang yang diperjualbelikan sama. Yang ketiga, mampu meningkatkan efisiensi dalam produksi. Semakin banyak jumlah penjual, produsen akan berlomba-lomba meningkatkan mutu barang yang dijual. Dan yang keempat, pembeli dan penjual bebas bertindak di mana produsen dan konsumen memiliki kebebasan dari keluar masuk pasar. Adapun kekurangan dari pasar persaingan sempurna, yang pertama, pekerja menerima gaji atau upah yang rendah dengan laba sesungguhnya. Produsen tidak bisa memberikan upah tinggi kepada pekerjaannya. Yang kedua, tidak ada dana untuk penelitian dan pengembangan produk, jadi tidak berinovasi produknya. Yang ketiga, terbatasnya kebebasan memilih bagi pembeli karena barang yang dijual hanya satu. Kemudian yang kedua, pasar monopoli. Pasar monopoli
adalah suatu bentuk atau jenis pasar yang hanya terdapat satu kekuatan atau satu perusahaan yang menguasai seluruh penawaran. Beberapa contoh pasar monopoli yaitu perusahaan negara, perusahaan minyak bumi, gas alam, dan lain sebagainya. Ciri-ciri pasar monopoli adalah yang pertama, hanya terdapat satu penjual. Yang kedua, jenis barang yang diproduksi atau dijual tidak ada barang penggantinya yang mirip. Yang ketiga, pelaku pasar monopoli bebas menentukan harga sesuai keinginannya. Yang keempat, adanya hambatan, rintangan atau barriers bagi perusahaan baru yang akan masuk ke dalam pasar. Yang ketiga, pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah pasar yang mana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan, mungkin sekitar 2 perusahaan dengan maksimal kurang dari 10. Pada umumnya, struktur pasar oligopoli terbentuk pada industri yang memiliki kapital intensif yang cukup tinggi, contohnya industri mobil, semen, dan kertas. Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, oligopoli masuk dalam kategori perjanjian terlarang. Padahal praktek ini keterkaitan khusus dengan barang yang bersifat homogen atau identik dengan kartel. Adapun untuk ciri-ciri pasar oligopoli, yang pertama, terdapat beberapa produsen yang menguasai pasar. Yang kedua, produk yang diperjualbelikan bisa homogen atau berbeda corak. Yang ketiga, setiap produsen atau perusahaan cenderung memberlakukan harga pasar yang umum. Yang keempat, terdapat kepemimpinan harga price leader oleh perusahaan atau produsen besar. Yang keempat, pasar monopolistik. Pasar monopolistik adalah suatu bentuk interaksi antara permintaan dengan penawaran di mana terdapat sejumlah besar penjual yang menawarkan barang yang sama. Pasar monopolistik merupakan pasar yang memiliki sifat monopoli pada spesifikasi barangnya, sedangkan unsur persaingan pada banyak penjual yang menjual produk yang sejenis. Contohnya, produk sabun yang memiliki keunggulan untuk kecantikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Ciri-ciri pasar monopolistik, yang pertama, terdapat banyak penjual atau produsen yang berkecimpung di pasar. Yang kedua, barang yang diperjualbelikan merupakan differentiated produk. Yang ketiga, para penjual memiliki kekuatan monopoli atas barang produknya sendiri. Yang keempat, untuk memenangkan persaingan, setiap penjual aktif melakukan promosi atau iklan. Dan yang kelima, keluar masuk pasar barang atau produk relatif lebih mudah. Itulah tadi materi mengenai struktur pasar yang bisa saya jelaskan. Atas berbagai kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.